Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Primayuda. Saya dari kelas TIF RN 19B. Menindaklanjuti tugas besar UAS SBD atau Sistem Basis Data Terdistribusi tentang suatu proses record dari dua database atau record proses suatu action dari dua database. Di sini saya akan menjelaskan beberapa database yang akan saya buat. Pertama, di sini udah ya, studi kasusnya saya yaitu sekolah. Sekolah. Untuk database yang pertama di sini sekolah. Sekolah dia mempunyai tabel namanya itu tabel guru. Tabel guru di mana dia mempunyai beberapa field. Ada ID, ada nama guru, ada jenis kelamin, dan yang terakhir ada alamat. Oke, untuk database yang kedua ada sekolah 2. Sekolah 2 dia mempunyai tabel siswa. Oke, dengan field yang pertama ada ID, yang kedua nama siswa, yang ketiga ada jenis kelamin, yang keempat ada alamat. Oke, ada alamat. Nah, ini udah nih studi kasus saya sekolah, di mana sekolah ini mempunyai dua database, sekolah dan sekolah 2. Nah, untuk tugas SBD sebenarnya di sini tugasnya yaitu record proses suatu action dari dua database. Jadi, saya akan mengambil seluruh data dari tabel guru yang ada di database sekolah dan tabel siswa dari database sekolah 2 gitu. Oke, untuk langkah pertama di sini saya akan membuka web servernya dulu. Sebelumnya untuk web server saya menggunakan MySQL. Oke, sekarang kita ke web servernya, localhost, php myadmin. Kita tunggu. Nah, di sini ada localhost php myadmin. Untuk yang pertama, di sini saya membuat database ya. Database sekolah. Database sekolah. Oke, sekarang kita create. Nah, ini untuk database yang pertama. Database sekolah mempunyai tabel apa nih? Di sini ada tabel guru. Tabel guru. Nama tabelnya guru. Oke, klik kita go. Tabel guru pastinya dia mempunyai beberapa field. Field yang saya masukkan tadi ada ID, nama guru, jenis kelamin, alamat. Itu. Yang pertama ada ID. Tipe datanya saya gunakan integer, length atau values-nya saya masukin 11 gitu. Untuk yang kedua ada apa nih? Yang kedua ada nama guru. Nama guru. Oke, tipe datanya varchar. Length values-nya di sini 255. Oke. Yang ketiga ada apa nih? Yang ketiga ada jenis kelamin. Jenis kelamin, tipe datanya varchar. Length values-nya saya masukin 255. Yang terakhir ada alamat. Oke, alamat. Tipe datanya saya gunakan teks. Nah, teks. Sebelum kita go, kita buat dulu ID-nya dia sebagai auto increment atau primary key. Kalau udah, tinggal kita klik save. Oke, diklik save. Nah, database sekolah udah kita buat atau udah saya buat dengan di dalamnya itu ada tabel guru. Guru mempunyai beberapa field, ada ID, nama guru, jenis kelamin, dan alamat. Dia masih belum ada data. Gimana kalau mau ngisi data? Sekarang tinggal diklik insert. Klik insert.
Nah, ID kita kosongin saja karena dia udah auto increment. Nama gurunya misalnya saya sendiri Bayu Prima. Tidak. Oke. Jenis kelamin laki-laki. Laki-laki. Alamat di sini Komplek Permata Popo. Oke, kalau udah tinggal kita klik go. Kita klik go. Nah, kita udah ngisi data di tabel guru. Kalau kita mau lihat datanya, tinggal kita ke browse. Tinggal klik browse. Nah, di sini ada data dari tabel guru, yaitu ID-nya 1, dia auto increment. Nama gurunya saya sendiri, jenis kelamin laki-laki, alamat Komplek Permata Kopo. Udah nih, database yang pertama udah saya buat. Untuk yang kedua, kita buat database yang kedua ya. Di sini ada database sekolah 2. Oke, tinggal diklik new. New. Database-nya namanya sekolah 2. Nah, kalau udah tinggal kita create. Nah, database sekolah 2 udah kita buat. Sekarang database sekolah 2 dia mempunyai tabel apa? Di sini tabel siswa. Nama tabelnya yaitu siswa. Number of column 4. Sorry. Tinggal kita klik go. Siswa. Oke, di sini siswa mempunyai beberapa field. Ada ID, nama siswa, jenis kelamin, alamat. Hampir sama ya. ID, tipe datanya integer, link nya saya masukin 11. Terus yang kedua tadi ada nama siswa. Nama siswa. Oke, integer, tipe datanya varchar. Link nya 255. Terus yang ketiga ada jenis kelamin. Jenis kelamin, tipe datanya varchar. Link nya 255. Oke. Yang terakhir ada alamat. Alamat tipe datanya teks. Ya, untuk formatannya udah aja bawaan si teks tersebut gitu. Jangan lupa untuk ID sini kita tambahin auto increment. Auto increment dia udah primary key. Kalau udah tinggal kita save. Oke, sini ada database yang kedua yaitu namanya sekolah 2. Di sekolah 2, di sini dia mempunyai tabel yaitu tabel siswa. Siswa mempunyai beberapa field. Ada ID, dia sebagai primary key-nya. Yang kedua nama siswa. Yang ketiga ada jenis kelamin. Yang keempat ada alamat. Dia belum ada datanya, masih kosong. Masih kosong. Gimana caranya kalau mau ngisi? Sekarang kita tinggal insert aja. Insert. Oke. Insert dulu ya. ID seperti biasa karena dia udah auto increment, udah biarin aja kosongin. Nama siswa misalnya di sini Haidar Bagir. Haidar Bagir, jenis kelaminnya laki-laki. Laki-laki. Alamat Haidar misalnya tinggal di Bale Endah. Kalau udah tinggal kita klik go. Klik go. Nah, udah nih, dua database udah kita buat. Sekarang kita lihat browse-nya. Browse siswa. Nah, oke. Tabel siswa dia udah mempunyai data, yaitu nama siswanya Haidar Bagir, ID-nya 1, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya di Bale Endah. Nah, untuk kasusnya di sini udah dibuat semuanya ya. Jadi yang pertama tadi kita udah bikin database yang pertama itu yaitu sekolah. Sekolah dia mempunyai tabel. Nama tabelnya yaitu guru. Tabel guru dia mempunyai beberapa field. Di sini ada ID, nama guru, jenis kelamin, dan alamat. Sedangkan untuk database yang kedua, sini ada saya buat sekolah 2 dengan nama tabel siswa. Ada beberapa field juga di tabel siswa, ada ID, ada nama siswa,
ada jenis kelamin, yang terakhir ada alamat. Sekarang gimana nih untuk menggabungkan dua database ini dan kita merecord proses suatu action dari dua database ini. Oke, untuk langkah yang pertama tadi kita udah ngisi data ya di sini, tabel sekolah udah kita isi data. Database sekolah itu dia mempunyai tabel guru. Untuk datanya, isi datanya itu kita klik gurunya dulu. Klik dulu. Nah, guru kita isi data dulu Bayu Primayuda. Terus database yang kedua ada sekolah 2. Kita lihat datanya, kita klik tabel siswanya. Di sini untuk nama siswanya ada Haidar Bagir. Nah, di sini saya akan menampilkan database sekolah 2, tapi yang ditampilkannya jelas di tabel siswa. Saya akan mengambil seluruhnya, ada ID, nama siswa, jenis kelamin, dan alamat di database sekolah. Nah, jadi saya akan menampilkan data guru dan data siswa di database sekolah yang pertama ini, yang di database yang ada gurunya, itu ya, yang ada tabel guru. Oke, untuk perintahnya sih gampang sebenarnya, tinggal kita klik SQL. Kita klik SQL. Oke, saya zoom dulu ya. Oke, yang pertama select A bintang, A dot bintang, koma B dot bintang, from sekolah dot guru. Oke, guru udah. A join sekolah 2 dot siswa B titik. Oke, kalau udah siswa B. Nah, kalau udah tinggal kita go aja nih. Bentar. Nah, tinggal kita go. Nah, jadi nampil ya seluruh datanya. Ada ID, nama guru, jenis kelamin, alamat. Terus untuk database sekolah 2, ID, nama siswa, jenis kelamin, alamat dia nampil. Nah, untuk query-nya sebenarnya gampang. Ini nih query-nya. Yang ini. Select. Kita copy dulu. Kita ke SQL lagi. Yang ini. Oke. Select, pilih A dot bintang. A dan B ini dia sebagai pengganti. Pengganti apa? Pengganti nama database yang kita buat, database ini. Nah, yang pertama A dia sebagai database sekolah. Sedangkan B dia adalah database sekolah 2. Jadi ibaratkan A dan B ini dia adalah pengganti nama database-nya yang udah kita buat. Untuk A ini database yang pertama, yang sekolah. Yang B ini database yang kedua, yang sekolah 2. Oke, sekarang kita zoom lagi. Nah, A dot bintang artinya database yang pertama kita ambil seluruhnya, kita tampilkan. Dalam SQL bintang itu kita menampilkan seluruh field dan recordnya. Makanya di sini saya akan menampilkan seluruhnya. A dot bintang, koma. Tampilkan juga database yang kedua. Di sini ada B dot bintang. B juga kita ambil semuanya field yang ada di database sekolah 2. Di dalamnya itu ada tabel siswa. From dari di sini dari sekolah ya. Sekolah itu database yang pertama. Database yang pertama yaitu yang A ini. A gitu. Sekolah dot guru. Ini titik di sini apa artinya? Titik di sini artinya yaitu dia untuk menampilkan sekolah, database sekolah, tampilin tabel guru gitu. Menampilkan tabel yang ada di tabel guru. Sedangkan sekolah dia menampilkan apa? Seluruh field yang ada di tabel guru, karena kita manggilnya A titik bintang. Arti bintang di sini menampilkan seluruh field gitu. Sekolah titik
guru, ambil nama tabelnya guru yang di database yang pertama, yaitu sekolah. A, tuh. A, dia sebagai pengganti nama database yang tadi, yang sekolah. Join, kita gabung, kita panggil. Join, database yang kedua apa namanya? Di sini, database yang kedua, saya kasih nama sekolah 2. Sekolah 2, titik siswa. Titik siswa. Siswa di sini artinya dia mengambil join, gabung dari database yang kedua, yaitu namanya sekolah 2. Nah, di database yang kedua ini dia mempunyai tabel kan. Tabelnya apa? Yaitu tabel siswa. Siswa B. B di sini kita udah masukin perintah karena kita ambil seluruh fieldnya B. Nah, gitu ya. B titik bintang. Kalau udah, ya udah tinggal kita go aja. Jadi itu untuk penjelasan record proses suatu action dari 2 database. Kalau udah tinggal kita go. Nah, di sini dia nampil seluruhnya. Kita menampilkan data dari 2 database yang berbeda. Nah, ini nih. Database yang pertama ada sekolah, database yang kedua ada sekolah 2 gitu ya. Jadi ditampilin seluruhnya. ID, nama guru, jenis kelamin, alamat. ID, nama siswa, jenis kelamin, alamat gitu. Kita cek dulu yang guru. Guru, oke, guru. Di sini kita lihat browse-nya, lihat database sekolah atau database yang pertama. Dia mempunyai tabel guru. Guru ada ID 1, nama gurunya Bayu Primayuda, jenis kelaminnya laki-laki, alamat Komplek Permata Kopo gitu. Ini untuk database yang pertama dan tabel yang pertama juga gitu, tabel guru. Sekarang kita ke database yang kedua, yang sekolah 2. Yang sekolah 2 lalu kita masuk ke tabel siswa. Oke, udah. Nah, di sini siswa dia mempunyai ID 1, nama siswanya Haidar Bagir, jenis kelaminnya laki-laki, alamat Bale Endah gitu. Nah, sekarang tinggal kita pilih, kita nampilinnya mau di mana nih 2 database ini. Kita mau melakukan proses suatu action dari 2 database-nya, dari database mana. Contoh di sini kan saya tinggal mau menampilkan di database sekolah gitu. Tinggal kita klik sekolahnya aja, sekolah, SQL, oke, saya zoom. Nah, di sini udah ya. Select A dot bintang, koma B dot bintang. Jadi artinya ini query-nya untuk melakukan record proses suatu action dari 2 database seperti itu. Kalau udah, tinggal kita go aja. Go. Oke. Nah, datanya nampil. Ini untuk beberapa field. Yang pertama sebenarnya di database sekolah ada ID, nama guru, jenis kelamin, alamat. 1, Bayu Primayuda, jenis kelamin laki-laki, alamat Komplek Permata Kopo. Sedangkan di sini kita gabungkan, kita join gitu, kita panggil database yang kedua, sekolah 2. Kita panggil tabel siswanya, yaitu dengan beberapa field, ada ID, nama siswa, jenis kelamin, alamat. Seperti itu. Mungkin itu untuk penjelasan record proses suatu action dari 2 database. Sekarang gimana caranya kita mau mengekspor data yang udah kita tampilkan, ke Excel, karena di sini saya mau menampilkan ke Excel. Oke, untuk yang pertama tadi kita udah menampilkan ya yang asalnya guru, misalnya klik guru lagi. Saya masuk ke SQL. Nah, SQL. Oke. Kalau udah tinggal kita go. Oke. Nah, gimana caranya data yang udah nampil ini, saya lakukan report data ke Excel. Oke. Untuk yang pertama, sebenarnya sih langkahnya lumayan gampang. Kita tinggal klik export di sininya ya. Jangan di export yang ini. Karena kalau di ekspor yang di atas, dia mengekspor database-nya gitu. Udah aja satu database gitu. Database yang sekolah misalnya. Tergantung database yang kita pilih. Kalau kita mau menampilkan datanya aja, tinggal kita ekspor ketika kita udah berhasil menampilkan data dari 2 database gitu. Di bawahnya itu ada ekspor.
ekspor, tinggal kita klik ekspornya. Klik, kita tunggu. Oke, ini ignore all aja. Nah, di sini ada format gitu ya. Ada format. Format yang kita pakai apa? Saya kan di sini akan mau menampilkan report datanya ke Excel. Otomatis di sini ada beberapa pilihan ya, ada PDF, ada PHP Array, teks, XML, JSON, CSV. Nah, di sini karena saya mau menampilkan ke Excel, saya tinggal pilih yang CSV for Microsoft Excel. Oke, kalau udah formatnya udah kita pilih CSV for Microsoft Excel, tinggal kita klik go. Nah, di sini ada go, klik. Nah, nanti dia mendownload filenya guru.csv gitu ya filenya. Kita download aja. Download. Oke, udah ya. Tinggal kita show foldernya. Kita tampilin foldernya. Nah, ini ya. Yang udah kita yang mau kita tampilkan yaitu data tadi. Data yang ini nih. Sekolah. Kita ke SQL. Kita paste aja, kita go. Nah, kita akan menampilkan ini. Nampil nggak nih di Excel-nya gitu. Kalau udah kalian berhasil mendownload gitu, nanti dia ada formatannya pasti Excel karena kita milihnya CSV for Excel. Kalau kita buka, tunggu ya. Nah, di sini ada ya datanya. Dia berhasil kita report data ke Excel gitu. Saya rapiin dulu. Oke. ID, nama gurunya, jenis kelamin. ID, nama siswa. Nah, jadi gitu. Nanti dia nampil data yang akan kita show ini nih. Nah, kita report data ke Excel-nya yaitu dengan cara tadi kita klik export yang di sini. Ini ignore all aja. Oke, formatnya mau apa di sini? CSV for Microsoft Excel. Kalau udah ya tinggal klik go. Nanti kalau udah diklik go, di sini ada downloadan. Dia formatannya pasti Excel karena gitu. Ketika kita buka, nanti dia nampil data-datanya. Gitu. Untuk database yang pertama, database sekolah dia nampil, ID-nya 1, nama gurunya di sini Bayu Primayuda, jenis kelamin laki-laki, alamat Komplek Permata Kupo gitu ya. Untuk database yang kedua, di sini ada ID, nama siswa, jenis kelamin, alamat dengan beberapa record atau datanya itu ID-nya 1, nama siswanya Haidar Bagir, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Balenda. Oke, mungkin cukup sekian tugas UAS SBD yang saya buat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian, karena di sini saya masih belajar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.